Oke teman-teman, sekarang kita dapat versi Epson yang seri lama L3110. Nah, jadi kita coba mau tes nozzle terlebih dahulu. Jadi nozzle-nya ini hasilnya seperti apa. Jadi kita langsung tes aja posisi cetakan nozzle-nya ya. Kita langsung cetak. Nah, kita langsung proses lihat hasil dari nozzle-nya ini. Oke, kita tunggu sampai dia keluar kertasnya. Nah, seperti biasa ketika kita mendeteksi kerusakan printer, kita harus mengetes dulu posisi dan kerusakannya. Nah, jadi di sini itu rusaknya ini warna kuningnya dia nggak keluar. Nah, jadi kalau warna kuning nggak keluar kayak gini, caranya itu seperti ini. Kita langsung proses aja ya. Jadi untuk cara servisnya itu kalian cukup buka dua baut ini, 1, 2. Oke, kita buka terlebih dahulu. Nah, ini bautnya nih yang pertama. Nah, ini yang kedua yang masih ada segelnya. Nah, jadi trouble-nya itu biasanya dikarenakan posisi tintanya ini kering di dalam dan akhirnya posisinya mampet. Kalau nggak mampet, posisi cartridge-nya ini kosong. Nah, setelah dibuka dua baut, diangkat seperti ini bisa ya. Nah, kita sangkutin di sini. Oke, kita lanjut, kita cabut-cabutin dulu posisi kabel-kabel power maupun kabel USB. Nah, jadi untuk lebih gampang kita angkat ini. Nah, terus kita ganjal dulu posisi bagian scannernya ini biar bisa kelihatan dari bagian depan. Nah, ini untuk orang awam boleh nih untuk cara servis seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk cara selanjutnya kalian coba lihat bagian posisi ini. Nah, ketika kita posisinya dimatikan dari power, udah otomatis posisi ininya terkunci. Jadi ketika kita geser ke sini, dia nggak bakal bisa tuh. Langsung dia posisinya mentok. Nah, caranya itu supaya bisa geser ke sini. Nah, posisi bagian kiri ini ditarik ke depan. Jadi ditarik seperti ini tuh. Nah, otomatis penguncian di sini ini didorong ke sana dulu ya. Nah, seperti itu. Nah, penguncian ini pasti dia kebuka tuh, yang putih. Tuh ya, coba kalian perhatikan tuh. Nah, kuncian ini pasti dia kebuka. Nah, setelah kebuka kalian geser ke tengah. Nah, setelah geser ke tengah, posisi bagian cartridge ini kalian cabut-cabutin semua. Nah, ini penyebabnya tintanya itu kosong tuh ya. Nah, tinta ini juga pasti dia tintanya kosong tuh. Nah, kosong. Nah, sekarang caranya itu kita langsung vakuumin aja. Untuk cara vakumnya itu seperti ini. Jadi kalian pakai suntikan. Nah, setelah pakai suntikan seperti ini, kalian disedotin aja tuh. Jadi sebelum kalian sedotin, posisi tabung yang sebelah sini harus dibuka nih kunci-kunciannya atau penutupnya. Jadi supaya udaranya lebih lepas ya, enggak tersendat. Nah, jadi caranya seperti ini. Kita mulai dari kuning dulu. Nah, terserah kalian sih mulai dari mana aja bisa. Yang terpenting sedot begini tuh. Nah, usahakan posisi udaranya dia gelembung-gelembungnya ini keluar semua ya tuh begini. Jadi keluar semua sampai bersih. Setelah itu cabut. Nah, ini juga sama, tinggal dimasukin, sedot lagi, gelembung-gelembungnya usahakan keluar semua. Gelembung-gelembungnya keluar, yang biru nih. Nah, tuh ya, cabut juga. Nah, jadi sebenarnya masalahnya tadi kan cuma satu, karena kita lihat posisinya kosong semua. Jadi lebih baik kita akalin semua, dibenerin semuanya aja. Biar kedepannya itu lebih maksimal untuk warna yang lainnya juga. Jadi biar vakum semua. Nah, ini disebabin biasanya jarang pakai. Kalau jarang pakai itu otomatis dari tabung ini atau dari damper cartridge ini dia tintanya balik lagi ke selang, masuk ke dalam tanknya dia. Kayak gitu ya kurang lebih. Jadi penyebab kenapa di sini kosong atau ada udara. Jadi untuk solusinya supaya tintanya stabil di dalam cartridge, minimal itu kalian pakai 1 minggu itu minimal dipakai selama 3 kali pemakaian full warna A4. Jadi full gambar semua. Oke, untuk cara selanjutnya kita masukin bagian-bagian cartridge-nya sesuai awal ya. Jadi ini warna pertama sebelah kanan biru, terus merah, kuning, hitam. Nah, kalau udah begini, nah cara selanjutnya kalian dipepetin dulu ini ke sebelah kanan. Di sini ada bak pompa nih. Nah, dipepetin di sini. Nah, di sini ada namanya selang untuk vakum bagian pompanya itu. Nah, kalian coba lihat posisinya. Oke, kita tengok. Nah, jadi posisinya di sini.
Tuh kalian ambil aja ya. Tuh. Nah, jadi dia nancapnya ke sini nih. Tuh. Nah, nancapnya ke sini, selangnya tinggal diambil. Nah, terus bagian ini dimasukin di sini, disuntikannya. Oke. Nah, setelah dimasukin, caranya begini. Nah, pakai selang yang tadi ya, yang buat nyedot cartridge. Nah, selang ini tinggal dimasukin aja seperti ini. Tuh. Nah, setelah dimasukin seperti itu, nah kalian coba lihat posisi ini, kalian disedot aja. Ini harus dipepetin dulu ke sini. Ini posisi harus dibuka. Nah, terus disedot aja posisi bagian bawah belakangnya ini. Tunggu sampai tintanya ngalir. Tuh. Tunggu dia sampai penuh. Oke, biarin dia sampai penuh. Nah, setelah penuh, nah di sini kan masih ada setengah nih. Setengah buat nanti nyedot terakhir. Nah, ini geser dulu. Di sini udah pasti ngecempeng dia atau tintanya menggenang tuh. Nah, kalau udah menggenang, ini kita sedot dari sini. Nah, ya, sedot sampai habis. Udah. Nah, sekarang kita masukin lagi posisi bagian selangnya ini ya. Jadi selang pembawaannya kita balikin seperti awal. Karena nanti kalau printernya nyala, udah pasti posisinya nyemprot kemana-mana. Kita masukin lagi. Nah, setelah itu kita langsung tes aja. Jadi jangan dibaut dulu posisinya. Kalian coba dites dulu untuk mengetahui hasilnya itu udah keluar apa belum. Kita langsung nyalakan aja nih. Jadi posisi scannernya terbuka, nggak jadi masalah, nggak bakal error. Yang terpenting posisi ini kabel-kabelnya nggak ketarik lepas. Oke, kita langsung nyalakan. Kita coba tes untuk ngeprint nozzle-nya ini. Tunggu sampai dia standby. Nah, kita coba lihat di komputer nih. Seri L3110. Nah, jadi sebenarnya cukup mudah ya untuk servis seri ini. Caranya seperti itu aja. Tinggal di sedot dari belakang. Kalau misalkan dia masih bagus, artinya headnya itu aman, nggak ada trouble apapun. Nah, ini kita video langsung live tanpa skip ya. Jadi kita langsung sampai selesai, sampai tuntas penyakitnya ini. Nah, kita coba nozzle-nya nih. Apakah posisi kuningnya ini udah keluar apa belum? Tadi karena yang posisi kuningnya polos, nggak keluar sedikit pun. Nah, kita coba nozzle cek. Nah, ini tes untuk pengeprintannya seperti apa. Kita tunggu sampai dia nyetak. Nah, udah keluar nih. Nah, jadi tadi kita cek itu posisi bagian kosong. Iya. Tuh. Nah, ketika cartridge-nya udah di fullin tapi kondisinya masih tetap, berarti posisi print head-nya ini mampet. Nah, bagaimana untuk cara service print head? Ya, Bang. Kita lanjut lagi untuk service print head-nya ya. Jadi ketika kita udah dipenuhin posisi cartridge-nya, tetapi dia masih mampet. Nah, jadi caranya itu kita harus bongkar bagian print head, bagian yang paling sensitif. Oke, kita udah cabutin semua kabelnya. Kita geser lagi posisinya di tengah. Nah, untuk kali ini kita harus melepas bagian head. Bagian head ini cukup beresiko ya. Jadi penguncinya dua di sini, antara kiri dan kanan. Nah, setelah dibuka ini, nah langsung bisa ketarik. Nah, ininya ya, posisi bagian ini. Nah, ini print head bagian bawah. Head ini yang sangat sensitif. Itu. Kita buka dulu bagian baut-bautnya. Jadi kalau head mampet begini, mau nggak mau kita harus pakai cairan andalan kita. Cairan ini tidak dijual perbelikan. Jadi ini khusus bikinan sendiri cairannya. Oke, kita langsung angkat aja posisi print headnya. Tuh ya, ini namanya print head. Cabut dulu kabelnya nih. Tuh, setelah cabut begini, kita langsung service head ya. Nah, untuk cara servisnya seperti ini. Kita harus siapkan cairannya terlebih dahulu. Nah, suntikannya tinggal dikasih selang. Jadi khusus buat servis print head, jadi harus ada selangnya. Oke, nah caranya seperti ini. Jadi kalian
harus pakai cairan khusus ya. Nah, cairan khusus ini kita dapat rakit sendiri atau bikin sendiri, cairan merah. Nah, disedotin di posisi bagian selang suntikannya. Nah, terus disemprotin ke headnya. Ini air biasa, air mineral, ini yang kosong. Jadi air biasa itu nanti buat nyucinya. Nah, caranya tinggal dimasukin yang warna kuning. Nah, ini kan ada soket hitam kuning, berarti dia posisinya. Udah, langsung ditembak. Langsung ditembak seperti ini. Wah, mampet parah nih tuh. Mampetnya luar biasa, bro. Tapi kita terus kocok sama cairan merah kita ini. Mampetnya parah. Biasanya kalau mampet parah, cairan merah ini bisa nembus seberapa mampetnya printhead. Tuh ya. Nah, ini ada kehidupan nih, mulai keluar dia. Nah, hati-hati ya, kalau cuci printhead ini resikonya bisa mati total printernya, karena bisa konslet dari printhead. Tuh, mulai keluar dia. Nah, mulai nyemprot nih. Nah, harusnya kalau kita tembak seperti ini harusnya sih nyemprot kalau yang bagus. Nah, karena ini posisinya mampet, dia nggak mau nyemprot. Tuh. Nah, kita langsung lap nih ya. Tuh posisi mampet, dari mampet sampai bener-bener bisa nembak nih. Takutnya ini settingan. Nah, enggak. Ini kita karena kalau proses printhead kan agak lama, jadi sering banget kita di skip atau disingkat videonya. Nah, tapi untuk kali ini kita langsung nggak skip lagi videonya nih, langsung dipraktekin. Tuh, udah mulai keluar. Nah, tembus nih langsung tuh kuningnya. Nah, ini cairannya ini khusus ya, jadi bukan cairan abal-abal. Ini udah kita pakai udah berapa tahun, udah lama ini, ada kisaran 20 tahunan. Nah, makanya saya sebenarnya usianya udah tua ini. Nah, tuh langsung tembus tuh kalian lihat ya posisi nyemprotnya ya. Ini semprot bagian sini, coba perhatikan nih. Wah, tuh kalau tadi gelembung doang, nah sekarang udah mancur nih. Tuh langsung tembus kan. Nah, ini baunya bikin kepala pusing ini cairannya. Nah, jadi sistem cara servis itu seperti ini. Nah, terus lakukan berulang-ulang sampai benar-benar posisi saat nyemprot ini nggak ada yang bolong, benar-benar bagus ya. Nah, lakukan terus seperti itu. Nah, mungkin masih banyak juga untuk teknisi ini yang nanya pakai cairan apa. Nah, ini kita nggak bisa sepil ya, karena ini udah menjadi rahasia saya. Kalau ya kalian pengen tahu cairannya, member dulu dah. Nah, kalau banyak yang komen nih pengen tahu cairannya, nanti bisa saya sepil, tapi khusus buat yang member. Kalau kalian mau ini komen kalau pengen tahu cairannya gimana raciknya. Tuh ya, tuh mantap, mulus ceplus. Ini sebenarnya udah keluar sih, udah bagus, tapi kita terus buat ini ya, buat lebih lancar lagi tuh bagus tuh kelihatan nih. Kita zoom lagi nih, kita zoom kalau kalian lihat tuh. Nah, yang bagus seperti ini tuh ya. Udah nih, satu kali cairan aja udah cukup tembus dia. Oke, sekarang kita lanjut untuk pemasangannya, lalu kita tes. Nah, kita bersihkan dulu. Nah, sebelum kita pasang, karena cairannya udah habis nih, kita semprot sama air biasa, air mineral. Nah, biasanya kalau saya pakainya bukan pakai air bor, tapi dipakainya ini pakai air aqua yang bener-bener steril ya, atau
airan lain yang benar-benar steril, bersih. Nah itu buat nyuci keduanya tuh ya, udah keluar ya, tuh. Nah kita langsung pasang nih, kita singkirkan dulu barang-barang yang udah nggak diperlukan. Oke. Kita lanjut pasang. Nih coba nih bapak nanya dong. Kita lanjut. Tipe berapa ya Pak? Kita pasang nih. Nah, untuk cara pasang headnya begini nih, cukup dimasukkan ke fleksinya ini tuh ya, harus lurus. Nah dipastikan soketnya nggak kena cairan, nggak basah, dia aman. Lihat dulu di ini. Nah, kalau udah aman barulah kita masukin ke tempat headnya. Oke. Nah kayak gini, kita baut terlebih dahulu posisi headnya. Baut headnya jangan lupa nggak dibaut, harus dibaut. Nah ini kalau kalian tahu cairannya, ini udah pasti bakal bisa servis sendiri nih, karena cairannya sangat ampuh ya. Tuh, kita pasang kembali posisi ininya, cartridge-nya. Nah terus kita langsung pepetin, kita ulang lagi seperti yang awal. Jadi kita langsung sedot lagi dari belakang, sedot dari belakang lagi, sampai seperti yang tadi ya. Jadi caranya seperti yang tadi, karena tadi posisi disedot tetap nggak keluar, berarti print headnya itu mampetnya parah. Nah jadi kita lanjut ke print head yang mampet parah, kayak seperti tadi harus dicuci print headnya. Nah setelah full kita geser lagi. Nah kita masukin ya, posisi selangnya seperti awal. Nah kalau udah masuk seperti awal, kita langsung tes, cek nozzle kembali. Nah kita cetak nozzle ulang lagi ya, seperti yang tadi. Jadi kita lihat posisi setelah kita bersihkan print headnya yang tadi mampet. Nah ini udah keluar nih posisi kuningnya. Kalau misalkan ini kurang sempurna ya kalian lakukan seperti awal lagi, untuk posisi kuningnya biar keluar lebih sempurna lagi. Tapi intinya caranya itu seperti itu tuh ya. Jadi kalian coba lihat, perhatikan posisi kuningnya, dia udah keluar tuh. Tapi belum maksimal, nanti tinggal dibuka, dicuci seperti yang tadi lagi. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.